Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sudah ada Chelsea ya, sama siapa? Yudo. Oke, ini maksudnya apa nih di sini nih? Bawa sepatu, sepatu Gucci, ada jas. Ya. Ini mahal. Ya jadi gini Mas Uya, saya tuh datang ke sini tujuannya mau dia mutusin selingkuhannya dia yang tante-tante itu. Wah, lo pengen cowok lo mutusin selingkuhannya yang tante-tante itu. Terusnya apa lagi di belakang nih, lihat. Wih, ada handphone. Oh, maksudnya. iPhone 11, ada Iya, ada jam tangan. jam tangan. Ini barang-barang. Ada dompet. Ini barang-barang yang udah dibeliin, harusnya nggak boleh dibalikin. Ya, emang kamu punya selingkuhan tante-tante? Iya, jadi aku kan nggak kerja. Maksudnya aku punya tante-tante juga. Ih, dia udah jujur persetujuan amat. sama dia. Apa? Serius Aku udah ngomong? persetujuan Oh, sama dia. lo pacaran selingkuhan sama tante-tante persetujuan cewek lo? Iya. Wah. Jadi Apa itu teh? Iya, kamu gak apa-apa ini ditonton banyak orang loh. nggak apa-apa. Nggak masalah nih, maksudnya nih kamu nih karena tugas kita ya sebagai sebuah program dan juga saya pengisi acara ini, kita sesuai dengan pasal P3SPS ya kan, pasal 27 kita harus memberitahu tujuan acara kita, maksudnya udah tahu kan? Udah. Dan ini live siaran langsung ditonton. Iya. Gak apa-apa kan? Tujuan kita juga menyelesaikan permasalahan nih. Iya. Nggak masalah nih. Nggak apa-apa. Oke, udah nggak apa-apa. Orang yang bersangkutan nggak masalah. Orang aja nggak masalah dia. Mereka gak apa-apa, kita aja yang agak shock ya. Oke, benar. Terus? Nggak, ini kan otomatis kalau misalnya kita mau hubungan kan kita harus terbuka kan. Ya benar. Sebelumnya aku pas pengen pacaran sama tante-tante ini, aku juga ngomong sama dia. Serius? Oh, kamu gak marah? Tapi Jadi- dia itu karena kesetujuan kita, Kak. Jadi kita tuh buat cari buat dana kita nikah gitu, Kak. Nah, tapi dia tuh udah janji, Mas Uya, buat mutusin tante-tante ini, buat nikahin saya setelah lebaran nanti. Oh, jadi kamu minta dia menyudahi hubungannya Iya. dengan pacarnya itu dan mau nikahin kamu buat abis lebaran? Iya, Mas Uya. Ya kan lebaran kan masih lama. Bentar lagi. Tahu bentar lagi tante itu. Gak gampang, mutusin tuh gak gampang, masih kayak gitu langsung asal putusin, gak bisa gitu dong. Kamu kenapa nggak cari kerja? Kamu nyari uangnya ke tante-tante. Belum dapet Ya, pokoknya kerjaan. Wah, tapi lu juga terlalu cowok begitu amat. Kamu mah. Kamu harus putusin tante-tante itu. Kayak kata dong ya kata. Enggak, kalau misalnya Dulu diputusin kayak gitu. tante-tantenya sekarang kan aku ngekontrak segala macem, makan juga dari dia. Kamu juga kan dapat duitnya dari dia. Wah. Maksudnya gimana? Nah sih. Kesannya aku dapat duit dari tante-tante juga buat dia gitu Tapi loh. kan aku juga disuruh sama kamu, itu udah kesepakatan kita bersama. Oh, jadi disuruh, tuh, kamu juga disuruh sama dia untuk? Untuk pacarin anak tante itu. Tuh. Jadi Masih. kamu itu, jadi cowok kamu nih pacaran sama tante. punya pacar nih, ibu-ibu nih, tante-tante. Terus lo setuju? Setuju, Mas. Dan lo disuruh sama dia untuk pacaran juga sama anaknya pacarnya dia? Walah. Gimana nih? Kumaha kalian kan? Aneh tapi aneh nih. Kamu nggak cemburu aneh kata. kamu pacaran sama itu? Iya, anak tapi tante? karena dia udah Kesannya janji, kesannya Kak. kan aku nggak ngapa-ngapain juga sama tantenya. Aku juga biar dia pasti juga kalau misalnya ini posisi rumahnya kan ada di sebelah kontrakan aku kan tantenya. Oh. Jadi biar dia kalau misalnya main ke rumah ke kontrakan aku, tantenya tuh bisa ini bisa Nggak curiga? buat alasan dia gitu loh. Oh, alasannya bahwa kamu ke situ datang buat ke anaknya dia. Iya. Padahal ketemu kamu. Oh, itu alasannya. Jadi kan Kok bisa kayak gini sih? ya kan Saya tuh jadi gimana semuanya ya, Mas, buat hubungan baik juga kan. Kenapa, Kita Jas? ada baik-baiknya hubungan begitu. Saya tuh udah nunggu dia tuh lama banget, Mas Uya. Ah. Dari dia sama dia masih sama mantannya dia itu, Mas Uya. Ah. Saya udah nunggu dia, saya kurang sabar apa sih, Mas Uya, sebagai cewek? Tapi dia sekarang malah sama tante-tante, apa salahnya? Saya cuma minta komitmen saya. Putusin dia mau tante-tante itu putusin tante-tante dan itu nikahin kamu habis lebaran. Lebaran. Ya benar. Oke. Saya udah ngasih fotonya ke... Udah. Coba kita lihat coba. Mutusin barang-barang dari dia semua. Coba ya. Ini duduk sayang duduk. Tuh, ini foto apa nih? Ini siapa nih? Duduk sini. Maksudnya apa nih? Sini. Ini apa nih? Ini siapa? Ini kamu. Nah tuh Kak, itu aku kurang sabar apa sih Kak? Aku sebagai cewek nunggu. Itu siapa? Sebelahnya Itu adalah mantannya dia yang 2 tahun, tapi udah Oh. meninggal Mas Uya. Oh, mantannya cowok lo yang udah meninggal. Iya, udah meninggal. Sekarang saya udah nunggu dia dari semenjak dia masih pacaran sama mantannya. Sekarang mantannya udah meninggal. Dia sekarang malah sama tante-tante, Mas Uya. Coba bayangin perasaan saya sebagai wanita tuh seperti Tapi kan apa. lo yang persetujuan lo. Kita Iya. sepakat di awal. Sepakat emang Kak. Biar dia ngontrak gratis. Emang tante-tantenya Iya. kan punya kontrakan? Iya memang, cuman kan dia perjanjian sama saya itu kalau setelah lebaran dia tuh janji mau mutusin tantenya dan mau nikahin saya, tapi nggak ditepatin. Oke, Kamu kenapa gimana nggak tuh? semangatin pacar kamu buat kerja aja?
Ya. Kenapa harus sama tante-tante ini? Sekarang dia udah setuju. Terus giliran kalau misalnya saya udah kelar sama tante-tantenya, penghasilan nggak ada, dia mau nikahnya pakai apa? Oke, gini aja. Ya, Chelsea minta tim atau tim Romawiya untuk mengundang tante itu, ya, dan sekaligus anaknya, betul? Wah, Ya. wah kamu kalau ngundang-undang tante tuh malah nyari masalah di sini. Ya aku nggak mau tahu, aku juga udah capek mendem ini. Kamu harus kasih tahu kejelasannya ke mereka. Benar. Dan kamu juga bakal ngomong nih, bakal mutusin si anak itu tante. Iya, Mas Uya. Beneran. Saya akan bakal buka semuanya di sini. Oke. Beneran, oke. Sekarang gini aja deh. Terus gimana ini? Gimana tuh? Ya udah. Gini aja deh, aku ngomong sama tantenya. Aku ngomong sama tante Ajeng. Aku mau baik-baik biar nanti nggak bermasalah panjang lagi. Mendingan kamunya nggak di sini dulu. Kamunya mau di mana kek? Keluar Oh, ke belakang, dulu. boleh ke belakang. Kamu nunggu di belakang yuk. Oh, kalau Apa di nih, belakang Jedar? ketahuan ya. Enggak. Dia tapi di belakang tetap ada monitor, bisa Ayo, lihat. Neng, yuk, ayo, Neng. Yuk, yuk, Ikut sini. Sini ikut. Oke, Neng. takutnya emosi, jadi kamu pengen ngomong Jangan baik-baik emosi, ya. Neng. Ya, Iya. jadi biar bisa selesai kan. Baca nih, Oke. dibaca. Ya, Oke, udah dijagain di belakang. Neng. Oke, ya udah. Di sini. Ya udah. Neng. Yakin nih kamu nih pengen ngomong Benar ya, kamu ngomong ya sama Dan- tante siapa namanya? Tante Ajeng. Tante Tante Ajeng. Ajeng. Dan kamu bakal mutusin itu Tante Ajeng sekarang di sini nih. Iya. Demi Chelsea ya. Bakal mutusin nih ya. Oke, kita undang saja kalau begitu. Udah masuk studio? Bawa aja ke dalam studio. Tadi di ruangan itu ya. Oke, dan oke, udah datang tuh. Tante Ajeng dan anaknya. Ya. Kita salaman Kita nggak namaste usah ya. kena karena Ya, ini kita namaste, kita juga jaga jarak benar. Mas Uya. Kita nggak capek-capek juga untuk mengkampanyekan yang namanya social distancing. Benar. Ini adalah satu kampanye yang juga dilakukan sama pemerintah agar kita adalah perilaku menjaga jarak satu sama lain agar Benar. penyebaran virus corona tidak makin menyebar kemana-mana ya. Oke, terus udah gitu juga kalau nggak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Terus anak-anak juga diliburin bukan berarti malah main ke rumah teman atau main ke warnet ya. Benar. Nonton aja Rumah Uya di sini ya. Benar. Ingat? Di rumah aja nonton Oke. Rumah Uya. Betul. Yang 4 setiap hari. Kita harus mengkampanyekan itu terus ya. Benar. Ini adalah kewajiban kita sebagai public figure juga ya. Oke. Keren. Apa Mi? Apa Mi? Harus diutamakan. Doa Ya, juga berdoa Umi ya. ya. Di samping kita secara dohiriyah menghindari yang tadi itu. Menjaga ada kebersihan supaya- juga. Jaga kebersihan. Doa jangan lupa. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Apabila kami sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu. Sekali lagi Mi, doanya Wa Mi. idza maritu fahuwa yasfin. Apabila saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Amin. 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 Oke. Makasih Umi. Sama-sama saya. Dan oke, nah ini udah ada Tante Ajeng ya. Iya, Tante. Oke. kamu kenapa ngapain di sini? Pasti mau ngasih kejutan ya? Iya. Ya, ubur-ubur. Apa? Mau ngasih kejutan, ubur-ubur Mas Uya. Ubur-ubur. Oh, Oh, ubur-ubur. dipanggil ubur-ubur. Ubur-ubur. Kita ubur. punya Kalau kamu ini manggil panggilan tante apa? Aku panggilan manggilnya saya. Apa? Aku manggilnya dugongku. Dugongku. Tante kok mau sih dipanggil dugongku? Hah? Katanya itu panggilan sayang buat saya. Oh, Tante nggak tahu dugong itu apa? Tapi tahu nggak bentuk dugong kayak gimana? Katanya nggak usah tahu. Katanya nggak usah tahu. Oh iya. Tapi Oh. panggilan saya. Oh ya itu tuh Yang dugong. pasti- Oh lucu, emang dugong tapi lucu sih emang Lucu, benar. iya. Kan ada lagunya tuh. Apa tuh? Dugongku, jangan maunya ku dirimu. sampai Ah. Oke gimana? giliran gue nyanyi. Kayaknya mau ngasih kejutan Mas Aha. Uya. Ini ada bunga pasti buat saya ya. Iya. Pasti. Ini buat dugongku tersayang. Terima kasih, so sweet Mas Uya. Ih, suka banget. Iya. Makasih. Iya. Udah baik. aja Yudo. Ngomong aja santai. Ini anak tante berarti ya? Iya. Ya, namanya siapa? Oh kamu ngerestuin? Ari. Ari. Ari, oh ngerestuin. Buat Yudo, oh. Terima kasih ya. Udah gua udah restuin kok. Bapak Ayo, apa ngomong lagi? aja udah yuk. Ih, makasih. Ih, kamu seromantis gitu kayaknya. Iya. Aduh, gimana? Aku kesini tuh biar orang tahu gitu loh kalau dugongku tuh baik banget. Udah beliin aku jam, dompet, handphone, bagus-bagus. Jadi biar semua orang biar tahu semuanya. Iya. Kalau dugongku tuh itu baik banget orangnya. Kita mau nikah kan ya? Kita mau nikah kan? Tapi aja gue udah saya bingung deh Ari. Ari. Lo bukannya dulunya nggak setuju katanya mau hubungan mami kamu nih. Iya, katanya kamu Kita mau nikah.
Awalnya sih emang nggak setuju karena apa ya? Saya kasihan sama mantannya Mami. Kenapa kok kasihan? Iya, soalnya yang udah jadi mantannya Mami pasti jadi gembel. Hah? Kemarin yang terakhir. Oh, yang jadi mantannya Mami udah putus sama Mami jadi gembel. Iya, jadi Oh gembel. gitu. Terus? Malah yang terakhir nih ya, dia jadi orang gila di kompleks. Oh jadi? Lu tahu nggak orang gila yang suka di ujung itu? Emang itu? Itu mantan Mami. Oh serius? Iya. Jadi kalau putus dari Mami ini, Iya, kalau jadi nggak jadi gembel. gembel jadi orang gila? Iya, ada beberapa. Ari, nggak usah kasih tahu kayak gitu. Ya gimana ya, mungkin fasilitasnya Tinggalin Mami gimana? Oh mungkin, Jangan. oh fasilitasnya kenapa? diambil, diambil. terus ngaruh ke kejiwaan dia. Nggak jadi nih kayaknya nih. Rencananya nggak jadi Yudo nih kayaknya. Takut jadi gembel dia kayaknya. Siap nggak nih jadi gembel? Ayo Yudo, ayo dong. Udah nikah aja udah. Wih kata nikah. Tapi kan kalau nikah kan nggak langsung gampang itu kan. Ih gampang bisa ya Mas Uya. Gampang. Persiapin segalanya. Nikah. Hari ini nikah, malamnya juga bisa saya punya kenalan. Ya. Jangan sedih, Mami gue kaya. Jangan Nah. sedih. Ya. Bener, oh Kita ini nikah Tante ya. Ajeng kaya kan? Kan kalau orang-orang biasanya kalau nikah kan jelang 1 tahun baru. Oh, nggak perlu. Nikah tuh ibadah. Justru semakin cepat semakin baik. Iya benar, menghindari zina dan lain sebagainya. Iya benar. Nunggu apa lagi? Coba udah nikah aja. Ya kita nikah ya. Minggu depan ya. Ya. Udah nikah sekarang Bisa. ya Kak. Besok juga bisa. Bentar. Ubur-ubur. Ubur-ubur. Iya Mas Uya, ini panggilan sayang saya ubur-ubur gitu. Bulan depan aja lah. Gitu. Kelamaan. Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Abis lebaran kan lebih baik jadinya. Kelamaan biar kita ini kalau udah nikah kan enak ya. Iya. Iya, Mami enak. Bener, puasa bareng ya Tante ya. Lu sahur ya, panggil ubur-ubur bangun. Oh, Ari punya papa baru. Baru seumuran kan gaya. Iya. Ya, papanya seumuran. Bisa kemana-mana bareng ya kan. Sayang, ngapain kamu di sini? Sayang, Aku ngundang mereka berdua ke sini buat kamu ngejelasin hubungan kita itu apa. Ini ya gembel deh. Ini maksudnya apa ini? Ayo Yudo, nggak usah dengerin. Maksudnya apa? Enggak, kamu harus jelasin ke mereka. Aku ngundang mereka itu ya buat kamu jelasin ke mereka siapa Ya kita. mau jelasin apa lagi? Siapa Jelasin kita? apaan? Ini Dia calon pacar suami saya. Hah? Pacar kamu? Kamu bukannya pacar anak saya? Kamu yuk. Oke, aku jujur sekarang. Gue sama lo itu cuman buat mata lo doang. Duit. Gue udah tahu kok sebenarnya. Saya udah tahu, Mak. Ari, nggak bisa begini. Ya, Kamu ya. tahu nggak? Ini calon suami saya. Kita mau menikah. Dia calon suami saya. Habis lebaran dia mau lamar saya. Bener kamu lamar dia? Enggak, Mau lamar dia? Kamu jangan kayak gitu dong. Kamu diem dulu dong. Kamu pacar anak saya. Kamu tahu nggak? Fasilitas dia semua dari saya. Kontrakan, makan hari-hari, rumah, mobil, sepatu, semua yang dipakai dari saya. Kamu tahu? Kamu tahu? Apa yang kamu tahu? mau cari dari dia? Dia nggak punya apa-apa. Dia calon saya. Kamu jelasin dong ke dia siapa aku. Gimana sih jadi cowok? Yudo kata mau nikah nih besok. Enggak, kamu janji nikah sama aku habis lebaran ya. Kamu Gak jangan kenal itu ya. Nggak ada. Gak ada hubungan apa-apa. Kamu jangan macam-macam sama aku. Jelasin ke dia. Jelasin. Yudo Nggak ada. Dia yang jadi Apa? gembel ya. Karena dia calon suami saya. Kamu adalah pacar anak saya. Kamu tuh cuma selingkuh. Gak bisa. Kamu pacar saya. Kamu pacar anak saya. Tenang. Ibu. Tapi Bu lihat Bu, gelangnya sama Bu tuh, gelangnya sama Bu. Gelangnya dia sama tuh. Ini kan kalau gelang kayak gini kan banyak Nah, yang emang cewek jual. bener lu. Yang rebut lagi orang. Tapi gelangnya sama tuh berdua. Bener. Oh, nggak mungkin pacaran sama anak pasti jadi anak lo. Ini urusan gue. Urusan gue. Duit gue banyak. Ah, Yudo, Yudo jelasin. jelasin dong. Jelasin dong. Iya. Aku tuh Chelsea ini siapa? Ini siapa nih? bukan siapa-siapa, dia bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa kamu. Bukan siapa-siapa. Dia tuh cuma halu. Apa? Oh, cewek halu. Oke, kalau emang dia cewek halu, gimana kalau kita tes kejujuran? Iya, Gimana? Setuju nggak? Diam, duduk. Oh, gini, saya jelaskan sama kamu kalau kamu belum tahu. Ini adalah memang tugas dan kewajiban saya sebagai host di acara ini untuk menerangkan bahwa ada yang namanya tes kejujuran, di mana saya akan melakukan sebuah tindakan yang bisa mengetahui kamu tuh jujur apa enggak.
Tapi ini juga bisa terjadi kalau kamu bersedia aja. Kalau kamu nggak bersedia juga nggak masalah. Tapi biasanya kalau orang jujur itu harusnya berani. Iya, boleh deh. Berani? Ah. Yakin? Yakin. Yakin? Iya. Berani? Tapi gimana ya? Ya nggak, jangan tapi gimana, harus atas persetujuan kamu dan kamu secara sadar mengatakan bersedia atau tidak. Karena kamu sebagai narasumber di sini juga berhak untuk menolak dan pergi dari ruangan ini pun berhak, kita nggak boleh ngelarang. Ya benar. Ya. Gak boleh nahan. Hah? Aku bersedia. Bersedia? Ya. Bersedia? Ya. Oke, apapun yang terjadi nanti bukan aib atau privasi. Bukan. Karena aib itu adalah sesuatu yang tidak ingin Kamu orangnya tidak mau untuk orang tahu, betul. Ya. Tapi kalau kamu boleh nggak diketahui banyak orang nih? Ya nggak apa-apa, biar tahu kalau aku jujur. Kan? Jadi bukan aib apapun ya? Oke, bagus. Oke, jelas. Oke. Kamu megang-megang tangan aku. bukan. Oh iya. Oke. Kita sugesti saja kalau gitu. Sugesti dulu. Kita sugesti aja. Ya. Oke. Ada usulan atau ide nggak kira-kira kalau berbohong dia melakukan apa ya? Apa ya? Hah? Apa beri? Apaan coba? Kopro. Breakdance. breakdance. Oh bagus, breakdance. Saya nggak bisa Oke. breakdance. Apa? Nggak bisa. Apa? Nggak bisa breakdance, nggak apa-apa. Berarti jujur, harus jujur. Nggak bisa breakdance, tapi nanti kalau misalnya kamu berbohong, kamu akan bisa breakdance tiba-tiba. Oh, bisa susah loh gitu. Nah, breakdance tuh. ya kita makanya kita lihat, makanya kalau kamu jujur biasanya nggak kenapa-napa. Breakdance ada. Oh, kamu nggak bisa breakdance tadi ya? Nggak bisa ya, nggak bisa breakdance. Oke, kalau begitu nih usulan yang bagus nih. Rasakan pijatan saya, oke, enak nggak? Oke, rasakan pijatan yang ada di pundak ini, ya. Kenyamanannya mengalir ke bagian bawah sini dan juga ke kepala kamu, ke bagian atas sini. Ya, rasakan sampai sini, oke. Dan kalau begitu, entah kenapa, semakin nyaman pijatan saya, entah kenapa semua perintah atau kata-kata yang keluar dari mulut saya itu akan menjadi kenyataan dalam diri dan pikiran kamu. Anggukan kepala kalau kamu sudah mulai merasa nyaman. Anggukan kepala kalau kamu mulai sudah merasa nyaman. Anggukan kepala, oke. Artinya sekarang segala macam suara dan perintah saya bisa masuk ke dalam pikiran kamu. Dan perintahnya adalah, entah kenapa, setiap kali kamu berbohong, secara refleks anggota tubuh kamu atau saraf-saraf kamu akan bisa menggerakkan badan kamu untuk melakukan gerakan breakdance. Tahu breakdance kan? Bayangkan breakdance di pikiran kamu, imajinasikan saja. Oke, sudah tahu gerakan-gerakan breakdance yang ada di imajinasi kamu. Dan entah kenapa kalau kamu berbohong, kamu bisa melakukan itu sesuai yang ada di dalam imajinasi kamu. Kalau begitu. Pertanyaannya, benar nggak kalau kamu benar-benar sayang sama Tante Ajeng? Iya, sayang banget aku sama tante. Sayang sama Tante Ajeng? Wow. Sayang. Lah. Halo. Ah, tante. Katanya nggak bisa breakdance itu. Oke. Kok katanya nggak bisa? Ya. Gitu-gituan. Nah. Katanya nggak bisa, berarti bohong. Nah, kalau kamu memang sayang dan suka sama Tante Ajeng, itu karena memang Tante Ajengnya atau mungkin kita copotin dulu, Sidar. Ya. Cece. Oke. Ya. Maju dulu. Wah. Oke. Kalau memang kamu sayang sama Tante Ajeng, karena memang sayang sama Tante Ajeng, apa karena memang pengen manfaatin hartanya doang atau pengen mengambil keuntungan dari Tante Ajeng? Enggak, aku nggak pernah mau ngambil keuntungan apapun. Tapi- Selalu bersama. Lah. Ah. Wow. Bisa dia mah. Oke. Nah, kali delapan ya. Tadi kan, ya entah kenapa kalau kamu tiba-tiba berbohong lagi, kamu akan melakukan gerakan breakdance itu lebih lama lagi dan lebih hebat lagi. Nah, tadi kau bilang Chelsea bukan siapa-siapa. Jadi emang Chelsea itu siapa lo tuh? Chelsea itu bukan siapa-siapa aku. Dia tuh siapa jadi? Dia cuma orang halu Halu yang gimana tuh? yang mau ngejar-ngejar aku doang. Yang mau bikin aku nama aku rusak. Kata, kamu ngejar-ngejar dia doang kata. Waduh. Santai ya? Oke, ya. Oke. Wow.
Ya. Oke, kalau begitu lihat ke depan dan tangan saya akan membuat kamu kembali lagi seperti semula. Maaf, ininya lepas. Mas Uya, Iya. kamu bohong ya. Tante. Kamu bohong ya. Tante. Sini kamu. Sebenarnya Sini. Tante. Gak bisa. Ternyata kamu bohong. Sini. Mami, Kamu selama ini bohongi. Kamu udah selingkuh. Udah, Mami. Gak bisa. Mami. Ternyata kamu selingkuh. Ayo, kamu selingkuh. Gimana selingkuhnya? Saya pacarnya, tante yang selingkuh ya. Tadi kamu denger kan? Tadi denger kan? Apa yang dia ucapkan dari mulutnya dia? Ternyata itu apa kata hatinya dia? Ternyata kamu wanita yang udah selingkuh sama calon suami saya. Dia mau nikahin saya. Gak bisa. Dia udah mulai capek-capek, Mami. Kamu ternyata ya. Jelasin dong, jangan diem doang. Gak bisa. Kita buang aja barang-barang dia gimana? Apa? Lo Barang-barang udah bohongin gue ya. Lo selingkuh di belakang gue. Kita buang aja barang-barang. Lo perempuan. Lo perebut calon suami gue. Lo ngaca, kalau lo nggak baik-baik, lo nggak bakal pacaran sama Buang barang-barang di mana? Di depan. Barang-barang dia yang paling berharga ada di depan. Kita buang aja. Ya apa? Kalau emang lo, Kita kasih ganjaran. lo selingkuh sama dia. Tante kok sampai nangis kayak gitu? Ayo, gak bisa. Dia udah bohongin saya. Apa aja udah saya kasih buat dia. Lah gembel lu jadinya. Rumah, mobil, uang semua yang dia pakai itu dari saya. Udah di depan. Apa kamu bohongin saya? Apa kamu bohongin saya? Aku nggak bohong. Gak bisa. Perempuan. Gak bisa kamu. Barang-barang Gak bisa. Gak sama suami saya. Iya, calon suami saya dia mau nikahin saya, jangan sembarangan. Iya sama suami saya. Kasihan si Tante. Barang-barang ini lu diapain emang? Barang-barang di mana? Kenapa kamu berkhianat? Aku nggak. Kamu ngapain sih ngebelain dia terus? Ya lo ini kak, tenang. cewek-cewek. Tenaganya lo kayak gitu deh. Oke, ganjaran apa sih? Ya kita buang barang-barang berharga dia. yang Barang-barang dikasih Mami. barang-barang apa di mana? Di depan. Di depan. Ayo kita keluarkan, kita buang aja barangnya dia. Enggak. Ya, Pink, ya. Ya. Mau kemana nih? Mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Nggak boleh ngambil pisau. Nggak boleh. Aduh. Ini kok barang-barang gue di sini semua? Tuh kan nih. Iya, Udah, kamu ngapain sih masih? sekarang Ini barang-barangku. Ya udah, kamu kan udah mau emang mutusin dia. Tujuan kita di sini kan kamu mutusin dia. Ya kalau misalnya gue punya barang mau Ya tinggal aku di nggak mana? peduli. Kamu komitmen ke aku apa? Ini barang-barang kamu semua. ya Ini Tante mau kemana ini barang-barang? saya mau buang barang-barangnya. Apa yang udah saya beri buat kamu? Jangan gitu. Gak bisa. Aku nggak bohong. Kamu udah selingkuh sama perempuan itu. Iya, selingkuh. Lu diam dulu. Kamu udah selingkuh. Kamu udah selingkuh. Kamu udah selingkuh sama saya. Taruh, tenang dulu, tenang. Iya, Mau mana tenang nih? dulu. Udah kita break dulu. Mas Uya. Tetap di rumah Uya. Mau kemana? Sama dia. Kita ajang yuk. Kita kasih kesempatan kedua ya. Oke. Kasih aku Dengan syarat kamu putusin pacar kamu. Kamu turun dulu. Kasih aku kesempatan kedua. Tante, biar tuntas. Pada Udah Tante, adem dulu, hati-hati tenang kalau dulu, misalnya tenang. itunya di depan takut ketabrak. Iya. Jadi Tante nggak apa-apa nih. Udah nggak marah kan? Oke. Saya berusaha untuk Aku kasih kesempatan kedua. Sini Tante. Mohon ya. saya kasih kesempatan kedua. Diam. Ini jangan dideketin. Saya kasih kesempatan kedua. Yang penting kamu putusin pacar kamu. Aku gak mau putus sama kamu ya. Enggak. Aku gak mau putus. Mas Uya, gimana Ya. Mas Uya? Cewek ini nggak mau putus dari calon suami saya. Ya. Gimana Mas Uya? Ya. Gimana? sekarang- Yaudah, terserah Kamu dulu. udah Ya janji semua kan? keputusannya ada di tangan Yudo sih. Jadi intinya Mas Uya, apaan sih? lemarinya gerak. Apa sih? Lah. Apaan? Itu lemari. Apaan? Oh goyang ya? Ada apa nih di dalam? Oh, gerak-gerak. Ada apa nih di dalam? Mas Uya, Mas Uya, Gerak bener. ada apa itu?
Suya. Gerak. Buka. Apaan nih? Coba. Bob, lihat Bob. Bagus sekali ada tikusnya. Tolongin. Kenapa dia? Kak, coba. Mas, ada orang loh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa ada orang? Kamu kenapa? Bisa di sini? Kok ada orang? Tuh, Kok bisa kesini sih? ini Nisa, Mas. Ini kok kayak di Ini foto Nisa yang yang tadi 2 sih, tahun Kak. kemarin. Apa? Kayak Ini di saya foto udah tadi meninggal. itu loh, Apa? Kak. Nisa yang udah meninggal. Disekap sama dia, Mas. Disekap. Siapa nama Yuda? Lu parah banget sama yang Kamu nyekap. Apa? Enggak, aku nggak tahu apa-apa. Disekap selama 2 tahun. Kamu tuh. Aku nggak tahu apa-apa. Yuda nggak boleh gitu loh. Kamu Aku nggak tahu apa-apa. Ini udah nggak beres ini. Oke. Coba. kayak 2 tahun itu. Katanya udah meninggal. Aku baru tahu kalau dia masih hidup. Ini lemari siapa? Gua tanya. Ini lemari aku, tapi ini lemari baju. Buat apa aku taruh tempat baju? Dia yang nyekap. Benar, berarti kamu yang nyekap itu. Hati-hati. Mungkin yang bisa masuk ke dalam kayak kalau nggak kamu yang nyekap. Ini Ya, lemari kamu. ini lemari baju. Ya kan ini lemari kamu. Dia yang udah nyekap saya selama 2 tahun di gudang. 2 tahun gila. Aku nggak tahu apa-apa. Nyekap di gudang 2 tahun, ada-ada aja. Aku nggak tahu apa-apa. Serius, ini nggak beres. Ceritanya, Ini nggak 2 beres tahun ini. yang lalu saya putusin dia, tapi dia nggak terima. Makanya dia sekap saya di gudang Nah, selama 2 tahun. lo masih hidup di dalam gudang gimana 2 tahun? Ini masih Neng. Selama 2 tahun saya dikasih makan. Oh, dikasih makan. Saya dikasih makan, tapi saya nggak dibolehin keluar sama dia. Nggak, Mas. Aku nggak tahu apa-apa. Dia bikin seolah-olah saya udah meninggal. Coba Aku jujur, aku jujur, benar-benar jujur. Aku nggak tahu apa-apa kali ini. Dia bohong. Katanya, Oke, kita ke dalam. namanya siapa? Oh, Anissa. Bukan yang udah meninggal itu. Iya, ini aku tahu dia meninggal karena dia kabarnya meninggal. Ke dalam dulu. Ini Bob, ininya bawa Bob. Bawa tuh lemarinya gimana ceritanya? Dia buktinya nih. Biar buktinya nih. Nggak beres begini. Ayo. Ya, bawa. Ya. Ayo, kita pakai ini. Iya, udah. Tadi sama gue. Dua tahun. Itu. Bawa Oke, sini. teleponnya. Kamu di situ sini. Benerin, Tante. Sisil. Oh iya. Teleponnya benerin. Oke, Umi. Ini tadi barang-barang si cowok yang dikasih sama si tante udah mau dibuang aja tadi. Ada lemari perabotan, tapi ternyata di dalam lemari itu justru ditemukan ada Cewek. sesosok wanita yang katanya udah dicekap selama 2 tahun ini. Diumpetin di gudang, dikasih makan di situ dan dia kok bisa nyelundup ke dalam lemari itu gimana ceritanya gitu ya? Bos. Ya gimana Mi? Lagi pula kalau menurut saya dari awal kesepakatannya siapa tuh yang pakai baju hijau Neng? Chelsea, Mi. Sama cowoknya itu kesepakatan yang tidak sehat menurut saya, Bos. Masa cewek merelakan cowoknya untuk deketin Tante aja. tujuannya Iya. ngambil manfaat. Kalau misalnya mau kesepakatan, jangan kesepakatan yang menimbulkan orang atau dirinya dosa lah. Kan ada ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, idza tanajaitum, apabila kamu ngadain kesepakatan, fala tatanaju fil itsmi wal udwan. Jangan kesepakatan dalam masalah dosa dan permusuhan. Itu kan jelas dosa. Manfaatin orang lain, ngambilin harta orang lain. Iya, Mi. Lah bagaimana itu ceritanya? Gak boleh tuh denger. Itulah kenapa orang suka nonton Rumah Uya karena banyak pembelajaran dari kasus-kasus yang ada tuh. Ada pembelajarannya, ada Jadi tahu. ada ajarannya. Jadi kita tahu yang mana yang nggak boleh, mana yang Iya, banyak manfaatnya Salah, tahu ya kan? mau ya Bentar, tuh. Bos, karena memang belajar itu kan bukan hanya di sekolah kan? benar. Iya, kehidupan ini sebetulnya penuh pembelajaran. Melalui acara-acara hiburan juga kita tetap bisa mengambil hikmah dari sana dan belajar juga. Iya kan? Itu loh. Keren, Oke. Rumah Uya keren. Oke, sekarang untuk yang baru datang nih ada Anissa. Iya. Ya, kamu bersedia nggak untuk berada di sini? Karena
tugas saya untuk memberitahukan bahwa ini adalah acara talk show. Ini kita lagi mencoba menyelesaikan masalah mereka. Kamu mau ikut serta di sini nggak? Menyelesaikan masalah juga. Untuk tujuan menyelesaikan masalah ya. Mencari solusi ya. Oke, bersedia. Kita lanjut kalau gitu. Oke. Sekarang ininya gini. Anissa bilang waktu mau putus sama Yudo. Yudo nggak mau. Terus dia nyekap kamu gitu. Iya. Dan akhirnya dia nyekap saya, Mas. Karena dia nggak terima waktu itu saya putusin. Enggak. Ini udah nggak beres, Mas. Selama Udah 2 nggak beres. tahun, beneran. Iya, Nggak selama masuk 2 akal, tahun. 2 tahun saya nyekap orang buat apa? Iya, nggak masuk akal sih. Ya udah, kita memori recall aja. Nah, Anissa berani nggak di memori recall? Memori recall adalah sebuah cara dari saya untuk bagaimana saya bisa mengembalikan ingatan kamu ke suatu waktu tertentu. Bersedia nggak? Emang harus ya, Kak? Oh nggak apa-apa kalau karena kamu berhak untuk menolak juga berhak. Iya, nggak bener. Bahkan kamu keluar dari studio ini untuk menolak ikut acaranya juga berhak kok. Dan saya nggak perlu bertanya kenapa. Ya udah nggak apa-apa, Mas. Ya Apa? udah lakuin aja, aku juga mau tahu kayak gimana jadi kamu bisa hidup lagi. Nggak apa-apa ya? Bangkit dari kubur. Saya hidup Oke. lagi. Ya udah, kalau begitu nggak masalah ya. Karena kan ini pengen cari solusi di sini. Oke, silakan duduk. Sini, Neng. Nah, Oke. Fokus pada titik api yang ada di sini. Fokus di titik api yang ada di depan. Oke, Anissa. Entah kenapa, saat tiba-tiba apinya membesar di hadapan kamu, ingatan kamu akan saya kembalikan ke saat kamu bertemu dengan Yudo. Dan memang kalau kamu benar-benar disekap, kamu akan bisa bercerita tentang penyekapan tersebut. Ini justru kita nih teknik yang membantu kamu mengembalikan ingatan kamu untuk bisa mengingat kembali, ya. Nanti? Ya. Oke. Apapun yang terjadi di sini bukan aib atau privasi yang masih ditutup-tutupi. Ya. Ini ditonton orang banyak, saya langsung nggak masalah. Diketahui banyak orang nggak masalah. Jadi bukan aib buat kamu ya. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya buat kamu ini bakal jadi aib, silakan keluar. Ya, langsung aja. Oke. Kalau begitu, lihat sini. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan kita kembalikan ingatan kamu ke saat kamu masuk ke dalam lemari tersebut. Oke. Kamu ada di dalam lemari. Apa yang kamu rasakan di dalam lemari tersebut? Yang saya rasakan panas sih, Mas. Panas, terus? Pengap. pengap. Terus? Udah itu aja. Pengap, panas. Iya. Caranya bisa masuk ke dalam lemari itu gimana? Nggak masuk akal buat saya. Jadi gini, Mas. Oh, Jadi awalnya itu saya ngendap-ngendap, Mas. Nah. Saya ngendap-ngendap, abis itu pas saya ngendap-ngendap di sana ada orang. Langsung aja saya ngumpet kan, Mas. ngumpet terus. Ketika orang itu udah jalan, saya langsung, Mas, buru-buru buat naik ke gerobaknya ini. Oh, ke mobil pickup itu? Iya, mobil pickup ini. Oke, gimana? Coba. Namun naik mobil pickupnya nih, set. Mobil Tunggu pickup. dulu, Mas. Nah. Tunggu dulu, Mas. Tadinya saya bingung kan, saya kira-kira benda apa ya yang bisa saya masukin. Nggak mungkin kan saya masuk ke rice cooker karena itu kekecilan. Oh iya. Nah, Oke, jadi kamu nggak mungkin masuk ke rice cooker karena kekecilan terus? akhirnya saya masuk ke lemari, Mas. Lemari, gimana tuh masuknya tuh? Itu naiknya, Mas, bener-bener susah banget. Oh, naik gimana? mobil pickup. Jadi, saya buka nih, Mas. Pas saya buka ini saya masih lihat-lihat ini. Lihat, takut ada orang. Apa enggak? Ini lemari udah di atas mobil pickup nih? Iya, udah di Oke. atas mobil pickup, saya Iya. udah naik. Terus saya masuk. Oh, ada begini. Ini tips Masuk. masuk lemari ya, teman-teman. Tutup. Terus, nah udah tuh. Udah Hah? kan, kayak gitu, Mas. Ah. Terus, Oke. biar saya nggak pengap, akhirnya saya buka deh pintunya sedikit. Oh, resletingnya sedikit kau buka. Iya. Oke, terus? Oke. Nah, setelah di dalam lemari, saya tinggal tunggu deh kode dari teman saya. Oke, kode dari teman kamu? Iya. Oh, Oh, berarti oke. kerjasama dong. Oh, berarti kamu kerjasama sama yang ada di sini. Maksudnya Ari, anaknya tante ini. Hah? Kok saya Ya sih, bukan lah, Mas. Kode dari Ari? Ini udah dibilang kan, ini fitnah kayak gini. Kamu kerjasama sama siapa kok bisa? Tadi dikasih kode itu maksudnya Aku apa? udah bilang ini fitnah kan. Udah sama Chelsea lah. Sama Chelsea. Chelsea. Loh, Kok Chelsea sih? kok bisa kerjasama sama Chelsea? Gimana ceritanya sih? Hah?
Terus kamu berarti tahu dong dia masih orangnya hidup. mata duitan banget. Oke, Chelsea mata duitan terus? Nah, waktu 2 tahun yang lalu saya itu ninggalin Yuda karena waktu itu saya mau dilamar Mas. Sama Yudo yang ini, lebih oke. tajir dan lebih ganteng 1000 kali lipat daripada Yuda. Oke. Jadi kamu mau dilamar sama orang yang lebih ganteng Dan lebih ganteng. tajir. Oke, terus habis itu? Akhirnya Terus saya kenapa balik ke Yudo lagi, kenapa? Dengerin dulu Mas. Oke. Dengerin dulu, Mas. Habis itu saya ditinggalin Mas sama calon suami saya. Oh, sama suami kamu yang tajir dan ganteng tuh ditinggalin? Ya, akhirnya saya menyesal dan saya minta bantuan. Balikan lagi sama Yudo? Ya, dengan cara saya kasih 20 juta ke Chelsea. Secara Chelsea adalah cewek yang super duper mata duitan. Matre. Kamu kasih duit ke Chelsea supaya ninggalin Yuda. Yudo gitu? Dan Yuda balikan sama saya. Terus, tapi dengan cara nyekap diri sendiri di gudang gitu bagaimana? Iya, jadi kan dengan saya kayak gitu mau nggak mau pasti ya udah mau tanggung jawab sama saya. Kalau dia nggak mau tanggung jawab, saya bisa aja laporin dia. Oke, duduk. Kamu ini sama. Oke, lihat lilinnya dan kamu tiup lilinnya. Oke, saat lilinnya mati di hadapan kamu, saya kembalikan kamu seperti semula. 3, 2, 1, tiup. Nggak tahu apa-apa aku. Halah. Chelsea. Chelsea nih biang keroknya nih. Jadi kamu ngundang ke sini cuma pengen ngancurin aku sama Tante Ajeng. Ya nggak gitu, kamu kan tahu tujuan aku. Kamu tahu adik aku kan butuh biaya sekolah. Makanya aku terima bayaran dari dia. Kamu tahu aku juga harus bayar kontrakan, kan kamu tahu. Adik aku daripada di DO. Enggak, gini, kalau misalkan aku masih sama Tante Ajeng juga kamu kan bisa dibiayain. Ya tapi Selama ini juga adik kamu ulang sekolah dari mana? Dari aku dari Tante Ajeng. Kamu ajak aku. Ya, nih, kenapa baru kamu baru kebuka ini nih. sekarang? Baru kebukakan. Tante banyak banget uangnya. Ya, tuh, Kenapa kok Anissa diem aja? saya, kamu. Oh, korban Kamu kerjasama. penyekapan sih ya. Ya. Dan 2 tahun disekap. 2 tahun disekap ya. Oke. Pengap 2 tahun di dalam lemari ya. Hebat loh dia 2 tahun bisa hilang. Iya. 2 kali lebaran loh. Iya, benar. Bener-bener. Ternyata kamu kerjasama. Oke, Chelsea gimana tuh, Cel? Gimana, Chelsea? Oke, tante maunya gimana deh, tante? Ini aku kayak dijebak. Nih, anu, ubur-ubur. Ya Allah. Ubur-ubur. Kan udah tahu. Lebih Tahu. baik kamu tuh sama tante aja. Daripada sama cewek-cewek yang gak jelas ini. Mulutnya dijaga ya. Kamu harus dijaga. Kamu yang harus dijaga. Yang sudah memanfaatkan saya melalui ubur-ubur. Ubur-ubur tuh yang di laut itu. Dia nih. Ubur-ubur kesayangan saya. Ternyata kamu niatnya jahat, bekerja sama. Menyekap supaya mendapatkan uang 20 Oke. juta. Nah, Udah kamu terima sekarang uangnya gini aja itu. deh. Yudo mau milih siapa nih? Yudo mau tetap sama Chelsea atau balikan sama Anissa Anissa atau sama Tante aja. Tante Jajeng? Atau sama dugongku. Aku gini Mas, sekarang kayak aku udah ngerti nih. Aku lebih milih sama yang udah lebih dewasa deh. Daripada harus sama yang muda. Janji kamu mana? Tadi berdua sama aja. Janji kamu ke aku mana? Janji apa? Kamu aja kerjain aku. Kamu mau komitmen sama aku, abis lebaran mau nikahin aku. Gimana sih kamu mau Kamu putusin dia? kamu komitmen sama kamu, tapi kamu niatnya mau putusin aku Ya kan kan? kita sama-sama berbenefit. Gimana sih kamu? Jadi Chelsea tuh nyuruh Yudo pisah dari tante, bilangnya buat nikahin kamu padahal supaya dia balikan sama Nisa ya gitu. Bukan komitmen namanya. Kamu sama aja nyerahin aku ke dia kan? Karena dia dapat uang. Kamu juga tahu tujuan aku apa? Uang. Ya uang. Ya kan aku buat biaya sekolah adik aku daripada adik aku di DO. Kamu juga mikir lah. Lu kan Enggak, doang udah. gak bisa. Aku mendingan sama Tante aja. Gak bisa gitu sama dong. Dugong. Yudo, ngapain sih kamu pacaran sama orang yang seumuran sama ibu kamu? Benar. Jelas kamu tuh. Mungkin emang Mungkin kenapa? tante aja udah kayak Masalahnya sama di ibu mana? kamu. Kalau dia sayang sama saya, masalahnya di mana? Ya, Saya ya, punya ya, banyak ya. uang. Ada Dia masalah. sayang sama tante cuma karena uangnya. Bukan karena sayang beneran Jangan sama tante. sembarangan kamu kalau ngomong. Oke, Aumi, emang namanya hubungan seseorang tuh emang nggak mengenal batas usia, Mi ya? Kalau menurut saya, misalnya Tante Ajeng dapat jodoh yang lebih muda, itu nggak masalah. Siti Khadijah aja jodohnya lebih muda kan? Iya. Siti Khadijah umur 40 lebih, sedangkan jodohnya umur 25. Cuma sekarang tergantung niatnya Yudo bagaimana. Apa memang benar-benar tulus sama, maaf Tante Ajeng, atau karena Uang. tulus? Tulus. Jadi masalah Money. takutnya Kali gitu karena karena cinta. duit. Bener, takutnya cuma manfaatin doang ya Umi. Betul, Kasihan iya. Tante Ajengnya juga.
Yudo yang bener Yudo. Enggak, aku tetap sama tante aja. Bener Tulus. Enggak, kamu tuh nggak Ya. Tulus, kalau Tulus, aku misalnya tulus. tante Ajeng jatuh miskin kamu masih mau nggak? Gak apa-apa, kan aku tadi udah bilang, aku susah senang sama. Yudo, kamu tuh sama dia bagaikan nenek sama Apa? cucu. Cowok mencurigakan di mobil putih. Ada yang moto nih. Cowok mencurigakan di mobil putih. Mobil siapa nih? Mobil siapa Mas? Nggak tahu, ada cowok mencurigakan lihat-lihat mobil putih. Mobilnya tuh, siapa tuh? Ini mobil siapa nih? Ini nih. Mobil siapa nih? Wah, itu mobil saya. Hah? Mau diapain mobil saya? Depan sini, depan sini. Mobil saya. Lah, apa? Oh, sebentar. Di mana? Di depan ya berarti ya? Depan. Buka pintu, buka pintu, buka pintu. Buka pintu. Depan situ. Kuncinya ada nggak? Oke, siapa tuh? Maksudnya apa tuh? Ngapain itu di mobil saya? Siapa itu di mobil saya? Buka pintunya. Kamu ngapain ada di mobil saya? Pras, ngapain? Ini namanya Pras. Dia adalah mantan pacar saya. Wah. Yang udah lama. Berondong udah saya semua. buang, udah lama. Karena nanti nggak baik buat saya. Tante pacarnya berondong semua Kak. Ngapain? Iya. Ngapain kamu berada di mobil saya? Mobil saya? Ya. Ini mobil tante? Ya. Emang Dari kamu mana nggak puas? mobil tante? Hah? Nih dengerin Ini ya. jerih payah saya tante. Keringat saya. Keringat kamu. Loh, maksudnya? Keringat kamu. Ya ini hasil saya mas. Maksudnya gimana sih? Kamu jangan halu. Kamu jangan halu. Mobil yang kamu ambil, yang merah, itu semua keringat saya, termasuk mobil ini. Tante Kamu masih kurang. dulu bukan siapa-siapa. Sekarang jadi seperti ini. Itu bekas siapa? Bekas saya tante. Berkat kamu. Oh berkat kamu. Kamu cuma nemenin saya. Dan setiap hari saya bayar, masih kurang. Baju semua saya lengkapin, sepatu Oh, semua jadi baru-baru. kamu Pras itu dulu menemani tante dari dia susah sampai dia punya duit. Kenapa dia mau ambil barang saya semuanya? Mobil udah diambil satu, masih kurang. Semuanya ini mau diambil juga. Apa? Rumah diambil juga. Saya minta rumah yang di Pasar Minggu dan Pancoran dan mobil ini semuanya. Wah, rumahnya semua ini Pancuran. Jakarta Selatan semua ini. Iya banyak banget Kamu rumahnya. ini ya. Oh buat kamu. Kamu ini kelewatan. Kenapa lewatan tante? Kelewatan. Terlalu serakah. Dia mau mengambil barang-barang yang bukan haknya. Itu Mas. Tapi kan emang haknya dia gimana? Kok kamu bilang itu hak kamu? Bukan. Semua adalah hak saya Udah, karena sekarang- semua yang kerja ada saya. Nggak usah banyak cincong ya. Sekarang saya mau ambil mobil ini. Kamu. Udah, Mas, Oke, mau mana? Oke, dapat komentar di Instagram kita di @rumah_uya_studio atau di king_uyakuya. Tetap di rumah Uya. Jangan halangin belakang, di depan nggak bisa ada. Jangan kemana, mas. Jangan mana dulu, mas. Turun dulu. Balik lagi di rumah. Banyak sekali komentar-komentar yang masuk di Instagram saya di king_uyakuya dan tadi suruh nanya nih, Pras punya bukti apa? Karena Pras bilang katanya dia berhak atas harta yang dipunyai sama tante karena semua susah senang atau usaha tante itu dirintis barang-barang kamu ya. Benar. Nah, buktinya udah kasih tim kita ya. Oke, coba silakan. Kita naikin buktinya. Udah ada Kak. Bukti dari Pras yang mengatakan bahwa dia berhak atas harta-harta yang didapatkan tante. Oh. Cek Idot. Selamat ulang tahun Pras sayang. Waduh sayang, makasih ya sayang. Iya sama-sama. Tapi Kenapa sayang? ngomong, kok angka 8 sih? Ya, kamu tahu nggak angka 8 ini melambangkan apa? Angka 8 ini seperti cinta kasih kita yang tidak akan pernah putus. Kita akan selalu sama-sama, sambung menyambung. Susah senang kita akan selalu bersama. Oh gitu. Iya dong. Makasih ya sayang ya. Ya sama-sama. Yuk tiup Sekarang lilinnya. Boleh kan gua tiup kan? Boleh tiup dong. Cie 8 Cie. Mana? Dulu Mas Uya. Gimana bilang dulu? Jangan bilang gitu tante. Saya nemenin tante dari nol sampai tante kaya seperti ini.
Dari susah ya? Iya bener mas. Kita susah bareng dulu ya. Dari nol tante belum apa-apa, sekarang udah punya segalanya. Karena saya selalu nemenin tante. Oke. Kamu kan hanya menemani Mas Uya, hanya menemani, ngantar. Tapi tadi kan susah senang selalu akan bareng-bareng katanya. Itu kan Iya kan? Mas Uya. Dia bilang dulu mas Uya, sekarang Oke. udah punya berondong semua ini. Ini siapa lagi nih? Berondong kamu? Iya. Tuh pacarnya. Oke, ya udah sekarang tante kita memory recall gimana, mau nggak? Ya, Buat tahu benar. kebenarannya. Tante. Biar buktikan jangan-jangan emang kalau menurut tante dia tidak berhak sama harta itu kita buktikan tante. Iya. Setuju nggak? Ya, setuju nggak? Setuju ya? Nggak apa-apa kan ya? Iya. Nggak apa-apa, nggak keberatan ya? Takut, nggak Nggak keberatan ya? Enggak. Oke, yang bersangkutan tidak keberatan artinya memang segala sesuatu yang ada di sini tidak ada paksaan sama sekali. Itu atas keinginan dan persetujuan yang bersangkutan. Dan kita di sini emang Tasnya mau dipegang. cuma ngebantu doang, nolong, ya mediasi aja. Tabayun. Tante, apapun yang terjadi di sini bukan aib atau privasi. Saya cuma mengembalikan ingatan tante ke saat tante bersama orang-orang ini aja. Dan tante bisa bercerita sebetulnya apa yang terjadi, benar kan? Ya. Oke tante, kita lihat. Apapun yang terjadi nanti bukan aib atau privasi apapun. Bukan tante ya? Bukan ya, oke disadari benar. Dan kita lihat, tarik napas yang dalam, entah kenapa saat apinya membesar di hadapan tante, saya akan kembalikan ingatan tante ke saat bersama orang-orang yang ada di situ. Ingat? Dan tante akan bercerita kepada saya. 3, 2, 1. Oke. Tante, benar nggak Pras itu jadi parasit dalam kehidupan tante? Benar Mas Uya. Benar? Benar Mas Uya. Maksudnya gimana? Jadi dia itu setiap harinya kerjanya hanya meminta uang, grogotin saya. Apa aja, intinya ujung-ujungnya uang Mas Uya. Dan kalau saya belikan barang buat anak-anak saya, dia melarang. Saya Oh jadi kalau misalnya tante mau beliin barang buat anak tante, Pras ngelarang. Iya, dia Sementara melarang. dia Minta barang terus. minta barang Jadi- terus. Wah. Terus Kalau- putusnya kenapa? Kenapa? Saya udah nggak kuat Mas Uya, saya tekanan batin. Kalau saya menelpon anak saya kangen sama anak saya. Dia melarang, dia marah-marah. Bahkan mengambil handphone saya, menghapus itu nomor anak-anak saya. Di situ saya merasa nggak kuat Mas Uya, nggak Aha. kuat. Saya jika berdampingan dengan Pras. Karena hidup saya hanya untuk anak-anak saya, Mas Uya. Hanya untuk anak-anak tante. Oke, ini menangis artinya emang yang diceritakan itu jeritan hatinya ya, datang dari hati tante. Tante menangis saat bercerita soal anak-anak. Berarti tante bilang Pras tidak mengizinkan tante untuk memberikan uang kepada anak-anak tante. Sama Padahal tante sekali. pengen ngasih uang anak tante. Iya, Berarti anak tante ini maksudnya Ari ini ya? bukan Mas. Apa? Dia bukan anak saya. Hah? Maksudnya? Dia bukan anak saya. Ari bukan anak tante? Loh, Tadi kan Ari itu siapa? Ari itu Pantesan gak mirip ya? Ngapain sih? sebenarnya pacar saya. Oke, kita akan balikin setelah ini. Tetap di rumah. Oh ya, lihat apinya, fokus pada apinya dan tiup lilinnya. 3, 2, 1, tiup. Kembali lagi di rumah. Iya, oke. Nah, sekarang intinya adalah tadi Tante Ajeng bilang bahwa Ari ini bukan anaknya. Maksudnya apa coba? Malah. Gini mas, sebenarnya Kamu bukan anaknya Tante Ajeng. ya bukan mas. Jadi dulu emang Tante Ajeng ini, Mami, itu baik banget sama saya mas. Mau nyokolahin, terus ya gitulah mas. Jadi karena kita sering ketemu, akhirnya Mami nyaman sama saya mas. Saya juga nyaman. Oke, terus? Ya, tapi kadang saya mikir ini tuh salah gitu mas. Makanya saya minta izin ke Mami untuk pacaran sama yang seumuran. Dan Mami ngizinin. Izinin Mami. Iya. Terus? Ya. Kamu jadi putus sama Mami untuk pacaran sama yang lebih muda gitu? Iya. Terus? Udah gitu sih mas. Tapi kamu tetap dekat sama Mami? Iya, akhirnya kita menjalin hubungan sebagai ibu dan anak aja. Ibu dan anak aja, oke. Nah, terus abis itu kenapa Mami mau pacaran sama Yudo?
Biar si Ari cemburu aja, Mas. Apa? Biar Ari cemburu, terus? Tuh. Seriusan nih? Iya. Lihat kan Mas? Jadi bikin Ari cemburu aja karena kamu nggak berarti tante nggak benar-benar sama Yudo juga. Jadi selama ini kayak kita hubungan juga, kamu juga hubungan sama Mami. Gitu loh. Lu dari tadi ngejelekin gua lo. Oh, itu dulu. Oke. Lu dari tadi ngejelekin gua tapi lu juga jelek. Sekarang semua udah tahu Mas. Tante tuh udah tua Tante. Ya, Tante udah 40 tahun. Lu diam, Ngapain dia ganti berondong? Udah, lu diam. Ya, sekarang ini kan Lu tahu kan kalau dia sayang sama gue, udah. Oke, duduk. Tante maunya sama siapa deh Tante sekarang? Udah Mi, kita pulang aja Mi. Saya sama Ari aja, Mas Uya. Karena saya lebih nyaman sama Ari. Ini tukang selingkuh, ini Iya, Mi. sama. Udah, Dia nggak tinggalin baik aja buat mereka saya nih. dan anak saya. Ini pacarnya 2. Saya nggak mau. Loh. Mobil rumah. Jaga jadar. Mobil rumah. Ya Allah Mas Yaya nanyain Nah, Yudo sama siapa? Enggak, Mas. Hah? Enggak ada. Yudo Itu gimana? juga sama aja. Rusak. Lu udah bohongin gua berdua. Oh ya udah. Kamu juga Gimana Umi? Gak usah, gak usah. Pelajarannya apa nih Umi hari ini Mi? Ya pembelajarannya buat kita harta yang tadi direbutin oleh Pron menurut saya tidak. Karena gonogini itu setelah adanya akad pernikahan. Lah kalau cuma berteman begitu dianggap gonogini lah enak banget. Nggak bisa benar. begitu. Oh gitu, jadi harta Mas Uya nggak bisa buat aku sebagai... Nggak bisa lah kecuali lu bini gue. Iya. Mau? Enggak. Coba dulu. mikir, enggak. Coba dulu. Iya. Oh coba dulu kita berteman. Oh iya berteman, bersaudara ayah anak. Ayah anak. Ya. Habis itu kan siapa tahu bisa lebih ya Mi ya. Oke, kita jangan lupa social distancing, jangan Ya, keluar rumah kalau nggak perlu. Benar. Dan juga jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan lupa banyak berdoa ya. Benar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di rumah. Oh iya.